Setiap orang yang dalam keadaan sulit akan diuji oleh Allah. Saya punya banyak sekali murid-murid yang mereka sudah saya kasih tentang kajian keimanan, sudah saya kasih tahu tentang bagaimana bersikap ketika kita diuji oleh Allah, sudah khatam tentang bagaimana sabar terhadap ujian dan ridho terhadap qadha. Sudah khatam semuanya. Tapi pas kena COVID, udah. Langsung, kenapa saya Ustadz? Gitu kan ya. Ya Allah Ustadz, kenapa ibu saya Ustadz? Di mana keadilan Allah? Oh itu mulai itu. Karena orang tuh ketika diuji beda dengan kita kayak sekarang. Sekarang kita bisa ngomong, harusnya kita tuh beriman pada Allah. Harusnya kita tuh ini. Lah itulah namanya, makanya sebelum ujian belajarnya banyak-banyak. Belajarnya banyak-banyak. Setiap orang diuji. Istri saya tuh hadir di sini tuh. Ketika bapaknya meninggal, lantas kemudian ada ucapan begini. Coba bapak lebih cepat datang ke rumah sakit. Saya bilang ini ucapan bahaya. Paham maksudnya? Andaikan bapak lebih cepat diurus di rumah sakit. Ini ucapan bahaya. Kenapa? Kita itu umat muslim ridho bil qadha. Kita ridho dengan qadha-nya Allah. Yang udah kejadian udah selesai. Udah gak usah dibahas. Cuman kan kadang-kadang kan kita diujikan begitu. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Tahu nggak sih kata-kata itu nyiksa orang? Bukan hanya nyiksa orang, tahu nggak? Itu nyiksa orang yang meninggal itu. Kata-kata kayak gitu tuh, kata-kata yang membuat kita tuh akhirnya nggak ridho dengan apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Ya sudah selesai. Gitu maksudnya. Ridho bil qadha. Ridho dengan qadha-nya Allah. As-sabru alal ibtila. War ridho bil qadha. Sabar terhadap ibtila, bala daripada Allah. Dan juga ridho terhadap qadha-nya Allah. Itu adalah dua yang memang sulit. Ada orang hidup di zaman Rasulullah, ibu-ibu. Meninggallah suaminya. Dia nangis-nangis, teriak-teriak, mencakar-cakar, over. Kan gak boleh, nangis boleh, tapi jangan over. Jangan sampai nyakar, jangan sampai kemudian teriak-teriak. Nah ini over ibu-ibu ini. Dari belakang Rasul sampaikan, sabar. Ini semua sudah ketentuan Allah. Orangnya ngomong, kan bukan kamu yang ditinggal. Di belakangnya siapa? Rasulullah. Sabar, sabar. Dia nggak tahu itu Rasulullah. Di belakangnya Rasulullah. Rasul pergi. Lalu kemudian ada orang bilang, Mak, itu tadi yang di belakangmu Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Langsung dia kejar Rasulullah. Ya Rasul, saya sabar ya Rasulullah. Benar saya sabar ya Rasul. Makasih banget. Insya Allah saya akan bersabar. Rasul bilang, sabar itu pada pukulan yang pertama. Paham maksudnya? Berarti ibu tadi masih perlu lebih banyak belajar sabar. Karena sabar tuh pada pukulan yang pertama. Jadi memang kadang-kadang kalau kita menemuin kayak gini, ya pertama kita lihat wajar. Karena orang-orang sakit itu mentalnya berubah. Kayak orang-orang sakit apa ya? Sakit COVID itu mentalnya berubah. Tiba-tiba dia jadi pesimis. Tiba-tiba dia jadi marah-marah. Nasihatin sabar. Antum gak di posisi saya sih. Emosi, karena orang lagi mentalnya ya. Karena gini, secara medis dia kan sesak ya. Dan oksigen kan dikit masuk ke otak. Nah kalau oksigen dikit masuk otak orang tuh panik. Kalau orang tuh panik dia akan ngomong di luar daripada kebiasaan. Makanya itulah perlunya latihan. Kenapa latihan? Latihan untuk bersabar. Latihan sabar gimana Ustaz? Enggak ada cara lain, cuma sabar. Itu latihannya. Sabar dilatih dengan sabar, itu caranya. Nah makanya ulama-ulama bilang, ada ulama persis kayak gitu. Enggak sembuh-sembuh sakitnya. Enggak habis-habis sakitnya. Ada nabi yang sakit lalu disembuhkan. Nabi Ayub itu dalam beberapa tahun semua yang dia bangun habis. Peternakannya habis semuanya. Anaknya meninggal semuanya. Tinggal istrinya. Itu pun istrinya komplain. Gitu kan ya. Itu Nabi Ayub semua ditinggal. Kenapa kamu enggak minta doa sama Allah untuk disembuhkan? Apa kata Nabi Ayub? Aku udah dikasih kenikmatan, harta banyak, anak banyak, posisi bagus, semua gak ada celah hidupku selama 30 tahun. Kata Nabi Ayub, kalau aku diuji 30 tahun sudah kayak gini, hilang semuanya, baru aku doa sama Allah. Karena sudah setara. 30 tahun enak, 30 tahun susah, baru aku nanti berdoa pada Allah. Tapi belum 30 tahun aku gak mau. Tapi beberapa waktu kemudian sakitnya Nabi Ayub diceritakan, dikisahkan, sudah membuat dia sulit untuk ibadah. Sudah membuat dia, ya kalau kayak kita ruku sulit, sujud sulit,
maka dia berdoa pada Allah bukan tentang sakitnya, tapi dia berdoa pada Allah, ya Allah, ini sakitnya sudah mulai ganggu ibadah saya. Ini sakitnya sudah mulai ganggu ibadah saya, maka disembuhkan oleh Allah. Jadi bukan dianya yang dia pikirin, tapi ibadah dia kepada Allah yang dia pikirin. Itu Nabi Ayub. Ulama ada yang sakitnya diuji nggak sembuh-sembuh. Sakit nggak sembuh-sembuh. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak berdoa pada Allah? Apakah doamu tidak diterima? Dia bilang begini, Allah itu ada ketika dia sama hamba-hambanya yang dia cintai, maka Allah akan uji hambanya dengan sakit yang gak sembuh-sembuh. Supaya kenapa? Karena Allah senang dengan rintihan sakit dia. Paham maksudnya? Allah senang dengan rintihan sakit dia. Sampaikan kepada anaknya, ibu gak ngerti memang bagaimana rasa sakit kamu, kamu yang ngalamin. Sakit kamu, kamu yang tahu. Tapi Allah ngasih sakit itu pasti akan ada rencana. Karena di luar sana mungkin cuma kamu yang bisa nanggung sakit ini. Dan bisa jadi mungkin dia harus kemudian sakitnya belum sembuh sampai dengan saat ini. Karena Allah senang ketika mendengarkan rintihan dia. Karena Allah senang dengerin komplainnya dia ketika dia lagi sakit. Ya Allah, kapan aku sembuh? Allah senang dengar kayak gitu. Maka ada orang-orang yang dapat pahala daripada ngisi kajian kayak begini. Ada orang-orang yang dapat pahala daripada sedekahnya. Ada orang-orang yang dapat pahala daripada kesabarannya ketika Allah ngasih dia sakit. Karena Allah pengen dekat sama dia. Itulah kemudian katanya di dalam hadis, Rasul pernah nanya pada para sahabat, kamu nggak ngunjungi Allah? Hah? Ngunjungi Allah? Iya, ngunjungi Allah. Kok kamu nggak pernah ngunjungi Allah? Kamu nggak mengunjungi Allah. Maksudnya gimana ngunjungi Allah? Ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, kunjungi sahabat kalian yang sakit. Karena Allah bersama mereka. Karena Allah itu bersama dengan orang yang sakit, maka kita ngunjungin orang yang sakit itu kayak ngunjungi Allah. Karena Allah ada bersama orang-orang yang sakit. Jadi bersabar, nggak ada cara yang lain. Nah kalau misalnya anaknya perlu untuk dengar kajian, ajak aja kajian. Mumpung kita lagi bahas tentang keimanan, mudah-mudahan bisa membantu. Karena kenapa? Orang yang imannya tinggi itu akan menikmati segala sesuatu yang diberikan kepada Allah. Dia akan bersyukur pada setiap hal yang Allah berikan dan bersabar terhadap apa yang Allah berikan karena dua-duanya adalah baik bagi dia. Gitu ya, silahkan. Masih ada waktu 15 menit.